Khadijah dengan NIM 63251 dan 68, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis kebahasaan ragam lisan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Objek formal yang akan saya bedah adalah sebuah rekaman pidato pejabat publik yang sempat viral, yaitu pidato Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, dalam acara peresmian proyek Lotte Chemical Indonesia. Pidato ini menarik dikaji secara linguistik karena menunjukkan dinamika psikolinguistik berupa kegugupan pembicara yang berujung pada fenomena slip of the tongue atau salah ucap di hadapan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Metode yang saya gunakan adalah analisis deskriptif terhadap aspek sosial-linguistik, sintaksis, semantik, dan pragmatik dari ujaran pembicara. Mari kita simak videonya bersama-sama dan kita bedah per segmen kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, mari kita bedah segmen pertama. Pada bagian pembuka, pembicara merapalkan salam multikultural secara lengkap, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, hingga salam kebajikan. Secara sosiolinguistik, ini merupakan bentuk akomodasi psikologis dan fungsi inklusivitas. Dalam komunikasi publik, pembicara berupaya merangkul seluruh elemen audiens yang heterogen serta menghormati para delegasi asing dari Korea Selatan yang hadir dalam forum resmi kenegaraan tersebut. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya, perhatikan saat pembicara menyapa Presiden. Ia menggunakan frasa yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai. Ini disebut sebagai pleonasme retoris, yaitu penumpukan kata sifat dengan tujuan membangun efek emosional berupa loyalitas linguistik. Selain itu, terdapat jeda yang cukup panjang setelah kata Bapak, sebelum akhirnya menyebutkan nama Prabowo Subianto. Dalam pragmatik bahasa lisan, fenomena ini disebut sebagai dramatic pause, yang berfungsi memberikan aksentuasi atau penekanan bahwa figur yang disebut merupakan tokoh paling sentral dalam ruangan. Bapak Ibu semua, saat pembicara beralih menyapa para hadirin dengan kalimat Bapak Ibu sekalian, secara linguistik ia sedang mengaplikasikan deiksis sosial. Penggunaan kata sekalian berfungsi untuk melebur batasan formalitas kolektif sehingga audiens massal di dalam ruangan merasa dilibatkan secara personal ke dalam interaktif komunikasi lisan tersebut. Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih karena hari ini saya semalam di sini. Mari kita cermati struktur kalimat berikut. Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih karena hari ini saya semalam di sini. Secara sintaksis, kalimat ini mengalami kecacatan struktur atau ketidakefektifan yang dalam linguistik disebut sebagai anakolutan. Pembicara membuka klausa dengan konjungsi kausalitas karena, namun tidak menyelesaikan nalar logisnya, melainkan langsung melompat pada penalaran baru yang bersifat personal. Hal ini membuktikan ciri ragam lisan spontan, di mana konstruksi pikiran pembicara berjalan lebih cepat daripada artikulasi verbalnya. Saya sampaikan kepada teman-teman dari Lotte, ya berdoa saja untuk Bapak Presiden hadir, karena memang agenda Bapak Presiden hari ini padat. Tapi alhamdulillah, tadi Bapak Presiden datang ke sini memakai heli sebagai bentuk komitmen bahwa Indonesia tidak hanya membuka karpet merah pada satu negara, tapi pada semua negara, termasuk peluncuran Lotte Korea pada hari ini. Pada segmen ini, pembicara menyatakan Indonesia tidak hanya membuka karpet merah pada satu negara. Analisis semantik menunjukkan penggunaan majas metafora kiasan.
Frasa karpet merah tidak merujuk pada benda tekstil, melainkan sebuah simbolisme politis ekonomis yang mempresentasikan fasilitas istimewa, kemudahan birokrasi, dan juga regulasi yang akomodatif bagi investor. Gaya bahasa metaforis ini sangat efektif untuk membumikan konsep ekonomi makro yang abstrak menjadi representasi visual yang mudah dicerna audiens. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Ini Ketua Umum Golkar senior Pak, jadi saya harus hormati, kalau nggak bahaya saya. Ketika pembicara menyapa Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, ia menyisipkan kalimat, "Ini Ketua Umum Golkar senior Pak, jadi saya harus hormati, kalau nggak bahaya saya." Secara fungsional, pembicara sedang menggeser bahasa dari fungsi informatif menjadi fungsi fatik yang bermuatan humor politik. Pembicara secara sadar membawa realitas hubungan sosial politis internal partainya ke dalam forum kenegaraan. Strategis komunikatif ini bertujuan sebagai ice breaking atau pencari suasana untuk mereduksi kekuatan protokoler. Yang saya hormati Pak Rosan Roslani, Menteri Investasi Hilirisasi, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Selama proses penyapaan jajaran menteri atau rolling call, pembicara secara konsisten memotong leksem Bapak menjadi Pak. Dalam ilmu fonologi, gejala pemotongan fenom di awal kata ini disebut aferesis atau reduksi fonologis. Hal ini terjadi atas dasar asas ekonomi bahasa dalam komunikasi lisan taktis, di mana pembicara memprioritaskan efisiensi waktu demi menjaga tempo pembicara. Pak Kapolri yang saya hormati, Bapak Presiden, kami laporkan proyek ini sempat mangkrak selama 5-6 tahun. Kami jadi kepala BKPM, setelah itu membuat Satgas Investasi. Jadi yang menyelesaikan masalah tanah ini adalah kepolisian sama jaksa. Perhatikan kalimat, jadi yang menyelesaikan masalah tanah ini adalah kepolisian sama jaksa. Di sini terdapat interferensi ragam kolokial atau konjungsi non baku. Penggunaan kata sama untuk menggunakan konjungsi koordinatif dan atau serta merupakan bukti pengaruh bahasa pergaulan lisan sehari-hari. Struktur ini tentu keliru jika diterapkan dalam bahasa tulis ilmiah. Namun dalam ragam lisan, penggunaannya membuat narasi birokrasi yang rumit terdengar lebih membumi dan pragmatis. Jadi karena itu kontribusi Polri, jaksa sangat luar biasa. Dan ini banyak yang masuk sekolah gara-gara proyek ini waktu proses pembangunannya. Kalimat yang diucapkan berbunyi, dan ini banyak yang masuk sekolah gara-gara proyek ini. Frasa masuk sekolah di sini merupakan penerapan eufemisme ironis atau majas sindiran jenis innuendo. Makna konotatif dari frasa tersebut sebenarnya merujuk pada terjerat kasus hukum atau penjara. Pembicara memilih penghalusan kata ini secara cerdas agar informasi yang sifatnya sensitif dan berimplikasi negatif tetap dapat tersampaikan di depan presiden, namun tetap menjaga atmosfer perayaan agar tidak rusak. Yang saya hormati Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya. Waduh, saya salah ini, mohon maaf. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Pak Prasetyo Hadi, bahaya saya bisa kacau ini. Pak Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi, Pak Menlu Bapak Sugiono, ini gugup saya Pak. Sekarang kita sampai pada puncak analisis, yakni momen ketika pembicara mengalami kegagalan memori verbal atau lapsus language, slip of the tongue. Pikiran pembicara mengalami interferensi sehingga salah mengidentifikasi jabatan Bapak Prasetyo Hadi sebagai Mendagri. Padahal posisi beliau yang benar adalah Mensesnek. Menariknya, pembicara langsung menunjukkan mekanisme koreksi diri secara instan melalui kalimat meta komunikasi jujur. Ini gugup saya Pak. Pembicara secara psikolinguistik berhasil mengalihkan kesalahan fatal protokoler menjadi sebuah kejujuran bahasa yang humanis.
Dampak pragmatisnya, kesalahan tersebut justru menuai simpati, senyum dari Presiden Prabowo, serta tepuk tangan dari audiens. Sebagai kesimpulan dari tugas analisis ini, pidato Bapak Bahlil Lahadalia merupakan contoh nyata dari gaya komunikasi persuasif kontemporer yang dinamis. Pembicara secara fluktuatif mampu menggeser ragam bahasanya dari formal kenegaraan menuju semi-formal kolokial melalui pemanfaatan metafora, eufemisme, dan humor fatik. Aspek psikolinguistik berupa kegugupan pembicara membuktikan bahwa komunikasi lisan bersifat spontan dan tidak dapat diprediksi secara absolut. Namun, kemampuan melakukan koreksi diri atau self-repair yang humanis terbukti mampu menyelamatkan efektivitasnya komunikasi di depan publik. Demikian presentasi analisis kebahasaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian.